mungkin gue juga bersyukur sih karena berkolaborasi sama Garuda Akademiku. Soalnya kan awalnya itu gue nggak nyangka sebelum hari H acara yang di Junction kemarin itu, gue mikirnya, loh kok ada eFootball sama Tekken, emang ini ada peserta yang daftar, emang ada mahasiswa Ukrida yang main game ini. Gue udah pesimis banget nih. Wah kayaknya gak ada yang daftar deh nih. Cuma karena adanya Akademi Garudaku, gue jadi tahu, oh ternyata banyak juga mahasiswa yang ngikutin eFootball dan Tekken. Bahkan sampai dosen pun ikut eFootball. Pak Yani aku main. Iya betul, Pak Yani. Gue juga kaget nih. Wih, Pak Yani ikut eFootball nih. Makanya wow, gue bersyukur banget sih karena Akademi Garudaku KM Sport jadi berkembang pesat banget sampai sekarang ini. Bersama Ukrida bisa. YouTalk podcastnya Ukrida. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik aja ya kali ini. Dan tentunya balik lagi bersama dengan gue, Nathaniel, yang akan menemani podcast pada kali ini guys. So stay tune terus untuk podcast-podcast kedepannya. Dan kali ini kita akan membahas, kalau teman-teman sadar beberapa hari ataupun minggu yang lalu, ada event di Junction. Event main game, tiba-tiba ada TV berjejeran, DC jadi kontak PS tiba-tiba. Nah, kita kali ini akan membahas tentang UKM e-sport bersama dengan ketuanya kali ini. Dan boleh mungkin kakak perkenalkan diri dulu? Oke, kenalin nama gue Albert Saputra Zebua, biasa dipanggil Albert, dari jurusan Informatika angkatan 2020. Oke, dari Informatika ya, 2020. Oke, jadi kita akan melihat teman-teman terkait dengan antusiasme mahasiswa maupun mahasiswi Ukrida dalam bermain game. Karena kebetulan e-sport ini juga laku ya sebenarnya kan? Betul, lagi berkembang pesat lah. Oke, baik, berkembang pesat ya. Ukrida nggak mau kalah lah ya terkait betul. ini. Oke, sebelumnya mau nanya nih, Bert. Apa tuh? Kita kalau ngomongin e-sport kan, lu GameX, gue juga GameX nih. Iya benar. Cuman game gue nggak pernah dimainin aja kan. Saya yakin Anda sudah jarang yang main Clash Royale kan. Nah, kalau boleh tahu, Albert tuh sekarang main gamenya game apa aja sih? Mungkin kalau dari gue pribadi, gue tinggal main game cuma satu doang nih. Apa tuh? Game gue khusus Mobile Legends sekarang. Oh, oke. Khusus Mobile Legends. Berarti saat ini game favoritnya tuh Mobile Legends dong ya? Betul, game favoritnya Mobile Legends. Soalnya mungkin dilihat dari perkembangan zaman sekarang tuh udah berkembang kali ya. Mobile Legends tuh udah berkembang pesat kali ya. Udah nggak ada yang nggak kenal lah Mobile Legends tuh apa itu. Jadi makanya udah kita fokus Mobile Legends. Benar. Mobile Legends kalau bisa dibilang mungkin dari sekitar tahun 2015 bahkan kalau nggak salah ya. Iya. Mulai datang terus ya mulai banyak bocil-bocil bermain. Gua jalan dikit, your enemy has been slain gitu kan. Terus ya banyak banget lah orang-orang yang mau main Mobile Legends sekarang ini. Dan kalau boleh tahu sebenarnya asiknya main Mobile Legends apa sih? Ini gue beneran nanya, soalnya gue nggak main Mobile Legends nih. Oke, mungkin kalau asiknya itu sebenarnya kalau baru pertama kali main itu sedikit ambigu ya tentang game Mobile Legends tuh. Ini kayak apa yang harus kita lakuin? Cuma seiring waktu, jadi game Mobile Legends itu lebih ke arah game strategi. Strategi? Ya, gimana caranya? Kan di dalam Mobile Legends itu ada namanya war antara 5 pemain dengan 5 pemain. Nah, gimana cara 5 pemain ini melakukan strategi untuk memenangkan pertandingan ini? Mungkin itu sih kalau dari penjelasan dari Mobile Legends secara singkat kali ya. Oh, oke, baik. Jadi game yang mengandalkan strategi, Betul. terus mainnya 5 lawan 5. Iya, betul. Ada type gamenya nggak? Kayak mungkin bisa 10 lawan 10 atau gimana gitu? Mungkin 5 lawan 5 sih. Oh, memang 5 lawan 5 iya, ya? Betul, 5 lawan 5. I see. Kalau ngomongin Mobile Legends, lah rasanya nggak asik ya kalau kita nggak bahas hero favorit lo apa sih? Mungkin kalau hero favorit gue sekarang, karena gue lagi main Marksman, jadi hero favorit gue sekarang Clouden. Oh, oke. Kelebihannya apa tuh si Clouden? Soalnya kenapa gue suka Clouden? Clouden ini tipe hero yang
Jadi gue lebih suka main hero yang late game, Oke. yang butuh item banget. Nah, Oke. dimana hero Cloud ini lebih ke arah dia damage-nya itu secara keseluruhan gitu. Jadi ketika kita war terus kita melakukan ulti menggunakan hero Cloud. Nah, itu damage-nya itu hampir kena semua ketika war dalam 5 lawan 5. Oh, ngeburst gitu ya Iya, kesemuanya? ngeburst, benar. Oh, oke. Itu alasan lu kenapa suka pakai Cloud? Iya, terus juga oke. kan rata-rata kan MM sekarang tuh lebih ke arah susah kabur ya. Apalagi kan MM Iya. sekarang tuh kan sering diincar gak sih? Betul. Paling Nah, sakit kan soalnya. Iya, kan? benar. Makanya Cloud juga gampang sih kalau menghindar itu sih. Oh, kalau udah damage-nya burst, terus dia menutupi kekurangan dari marksman itu Iya, sendiri betul. ya. I see. Tapi emang banyak kah orang-orang yang saat ini main Cloud? Cloud kan ya? Gue Iya. ngomong Cloudan lagi. Mungkin kalau dibilang banyak nggak terlalu sih. Soalnya marksman sekarang kan yang lebih OP lebih ke arah Nathan, Harit gitu-gitu sih. Nathan. Jadi lebih bukan dong. Jadi lebih ke arah mungkin gua cukup egois kali ya karena gue suka Cloud jadi gua tetap mainin Cloud begitu sih. Antara gue sama Setia memang beda-beda Betul. tipis ya. Oke, menarik. Selain dari Cloud ada lagi nggak dari type yang lain gitu? Mungkin gua selain Cloud gue suka Assassin, Hayabusa. Hayabusa, kenapa tuh? Soalnya Hayabusa itu tipe hero yang dia lebih ke arah kayak ngiduk. Jadi Ngiduk, tinggal mainin. Dia skill 2-nya itu ada shadow. Nah, shadow-nya itu tinggal kita manfaatin gimana caranya kita tinggal nge-kill musuhnya gitu menggunakan ulti dan shuriken-nya gitu. Oh, kita manfaatin shadow terus di ulti gitu ya? Iya, betul. I see, baik. Jadi kayak lebih ke arah Hayabusa tuh ninja lah. Ninja. Oh, setahu gue tuh peran assassin di dalam game tuh kan biasa ada tank ya kan? Iya, benar. Tank kan yang ya jelas ya nangkis serangan-serangan lawan. Terus si assassin ini kan kalau nggak salah nyawanya antara agak tipis-tipis banget, Betul. tapi nggak tebel-tebel banget. Iya, benar. Tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalnya si tank ini udah hancur, assassin ini yang set. Iya, gitu. benar. Terus kalau misalnya emang musuhnya udah diulti nih sama assassin tapi nggak mati, udah tinggal MM-nya ngabisin. Gitu. I see. Menarik. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang hero favorit, biasa ada counter attack-nya kan? Iya, ada Dari counter attack-nya. hero-hero lainnya. Kalau dari Cloud sama Hayabusa nih, ada nggak hero yang lu nggak suka ketika lu pakai Hayabusa atau enggak si Cloud ini? Simpel jawaban gue. Gue langsung ngejawab dua-duanya nih, Cloud sama Hayabusa. Ya. Gue paling nggak suka ketika hero-nya itu kita dirusuh. Jadi ketika kita main God Laner, nah God Laner musuh ini di TB-in terus sama tanknya. Oke. Jadi tanknya selalu nempel sama MM musuh. Jadi gue nggak dapet minionnya gitu loh. Gue dijagain sama tanknya musuh. Makanya itu gue paling nggak suka, paling benci kalau misalnya tanknya ngebuntutin MM dan ngerusuh. Kalau misalnya gue pakai assassin ngerusuh buff kita. Itu yang gue gak suka. Oh, justru mah kalau dia mati bumerang buat kita ya? Iya, benar. I see. Oke, baik kalau misalnya kayak gitu. Kalau kita ngomongin tentang ML mungkin banyak ya teman-teman di sini yang saya rasa juga banyak yang main ML gitu kan. Nah, dari Albert sendiri nih, kita coba gali lebih dalam ya. Oke. Ada game yang lagi mau di-explore nggak saat ini? Untuk UKM e-sport ya? Atau untuk diri pribadi nih? Boleh diri pribadi, boleh UKM e-sport, Oke, bebas. mungkin kalau untuk diri pribadi sih gue kepengennya HOK, Honor of Kings. Itu kan game yang lagi rame-ramenya sama seperti Mobile Legend. Cuma kalau Mobile Legend kan game yang gitu-gitu doang, ya kan. Nah kalau HOK ini, Honor of Kings ini game MOBA baru yang mempunyai hero-nya nggak gitu-gitu doang. Hero-nya tuh banyak yang perlu dieksplor dan lebih susah untuk digunakan. Itu untuk diri pribadi sendiri. Nah untuk UKM e-sport, gue lebih ke arah kalau UKM e-sport kan sekarang aktifnya di Mobile Legend. Nah, gue pengen lebih nge-explore ke PUBG. Soalnya banyak rata-rata mahasiswa Ukrida itu hampir nanya ke gue pribadi. Seperti, Bang, kapan nih Bang PUBG di UKM e-sport ada? Oh, oke. Gitu. Nah makanya kayaknya
game PUBG yang kedua lebih menarik sih untuk diadakan di UKM Esport. Soalnya kan Mobile Legends udah aktif nih di UKM Esport. Nah, gimana tinggal kita mengeksplor game baru atau enggak mengeksplor game PUBG biar mahasiswa ini banyak yang join di UKM Esport gitu. Oh oke, kalau pribadi lagi mau coba explore Honor of King, Ya. tapi kalau di UKM Esport lagi mau coba explore PUBG karena Betul. banyak yang nanyain ya. Bener. Oke, baik. Mungkin juga ada nih penonton-penonton yang lagi nonton podcast ini juga nanyain, kapan sih Bang PUBG gitu kan? Nah. Oke, menarik. Nah, tapi kalau misalnya gitu kan PUBG itu game FPS ya kalau nggak salah. Iya, betul. First person shooter ya. Iya. Ada nggak orang-orang yang kayak request game serupa PUBG? Maybe kayak, gue nggak tahu ya, banyak yang masih main Free Fire nggak tuh sekarang? Mungkin kalau seperti FPS sih nggak ada sih, cuma PUBG doang. Paling sama ini Valorant. Oh, Valorant. Iya, Valorant. Banyak orang-orang yang nanya game PC kapan nih Bang? Soalnya kan game mobile terus. Makanya lebih banyak game PUBG dan game Valorant gitu. Oke, rencananya game PUBG sama game Ya, Valorant. cuma kita lebih ke arah step by step lah untuk ningkatin UKM Esport-nya. Oke, baik. Jadi sebenarnya podcast ini teaser ya kalau misalnya ada PUBG nih ke depannya nih ya. Nah, betul. Baik. Tapi Albert sendiri main PUBG gak sih? Dulu main. Oh, Dulu oke. main. Cuma karena dulu gue sempet ngefans sama BT Ryzen. Nah, BT Ryzen ini karena udah nggak pernah main lagi, dia istilahnya tuh kayak rehat lah. Nah, jadi gue kayak udahlah, gue malas main PUBG. Jadi sampai saat ini istilahnya gue pensi lah. Oh, oke. PUBG itu kok nggak salah ada ranking nggak sih? Iya, Game-nya? ada. Nah, kalau lu sendiri udah di ranking apa nih di PUBG? Gue dulu pas season 4 itu gue udah apa ya, Diamond ya atau apa tuh, lupa dah. Soalnya udah lama banget sih. Sekarang kan udah season berapa itu ya sekarang ya? Intinya gue main dulu pas SMA. Oh, udah lama banget dong berarti Iya, ya? benar. I see. Ya, jadi Anda sebenarnya cikal bakal ini ya, pro player ya. Cuman Waduh. kalau Anda pensi sekarang, kalau Anda nggak pensi sekarang nih udah jadi pro player kan? Amin. Amin. ML rankingnya apa sekarang? Sekarang udah Mythic Honor. Oh, Mythic Honor, I see. Di UKM Esport paling tinggi ranknya apa? Mungkin Mythic Glory, mungkin Mythic Immortal udah tinggi itu. I see. Itu yang paling tinggi ya. Iya. Oke, menarik. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang UKM Esport ya. Ini kan sebenarnya cukup menarik ya. Kayak yang tadi udah gue tease di awal. Kalau Iya. misalnya di UKM Esport sendiri udah mulai galak ya kan. Udah mulai banyak bikin event gitu. Gue kaget loh di JC ada rental PS gitu kan. Tapi kemarin kan kalau nggak salah game-game yang dikasih atau ditawarkan tuh kayak game FIFA berarti ya kemarin. Iya, betul, ya? eFootball. FIFA, terus Tekken 7 kemarin, terus ada lomba ML juga gitu. Nah, sebenarnya dari UKM Esport sendiri kesediaan gamenya tuh ada apa aja sih kalau boleh tahu selain ML sama mau PUBG nanti? Mungkin kalau kesediaan sekarang sih di UKM Esport cuma Mobile Legends doang sih. Kenapa Mobile Legends doang? Ini ada sempat dari latar belakangnya lah berkembangnya UKM Esport. Jadi awalnya itu, ini gue sekalian cerita latar belakang kali ya. Boleh. Oke, jadi awalnya itu pas lagi PSMB. Oh, oke. Nah, PSMB itu Pak Daniel sempat nunjuk ke gua nih untuk jadi ketua UKM Esport dan wakilnya Calvin. Nah, gue sempat diskusi sama Calvin terkait UKM Esport, gimana caranya. Kita kan tahu ya UKM Esport dulu kan itu udah nggak aktif lah ya. Yes, bisa dibilang hampir mati ya. Iya betul, hampir mati. Nah, gue sempat discuss nih sama Calvin. Pin, gimana nih kita ngaktifin kembali UKM Esport. Nah, si Calvin sempat bilang kita tentuin dulu nih gamenya, mau game apa yang mau kita fokusin. Nah, gue sempat mikir karena masih pas waktu PSMB ada mahasiswa baru angkatan 23 itu selalu nanya ke gue, Bang, di Ukrida itu ada UKM Esport gak Bang? Nah, gue dari omongan mahasiswa baru tersebut itu jadi inspirasi gue.
gimana caranya gue bilang ke Calvin, Pin, kayaknya kita fokusin ke Mobile Legends dulu. Soalnya Mobile Legends ini lagi banyak-banyaknya yang nanya dan banyak-banyaknya yang lagi main Mobile Legends ini. Nah, dari situ gue dan Calvin memutuskan untuk kita fokus dulu nih ke Mobile Legends. Kita fokus dulu ke satu game. Kalau misalnya satu game ini udah cukup rame di UKM Esport, kita buka cabang baru. Oke. Makanya UKM Esport untuk sekarang ini cuma satu game, Mobile Legends. Nah, ini kan kita udah tahu nih Mobile Legends. Sekarang kan udah mulai rame nih, apalagi yang di Junction game yang pas acara di Junction kemarin tuh kan. Nah, gua sama Calvin udah tahu nih kalau misalnya di game Mobile Legends ini udah rame. Nah, sekarang ini tinggal gua sama Calvin ningkatin game keduanya. Game keduanya di antara PUBG atau enggak Valorant. Iya, gitu. Oh, oke. Karena memang pas PSMB waktu itu banyak yang nanya Benar. ke Albert sendiri. Iya, betul. Kapan Kak kapan Kak UKM Esport ada di Ukrida, atau nanya ada nggak sih UKM Esport di Ukrida gitu. Itu yang jadi memotivasi ya. Iya, benar. Baik. Tapi kalau dari Albert sendiri mungkin harapannya untuk UKM Esport ke depan gimana sih? Mungkin untuk harapan UKM Esport itu gue lebih ke arah semoga UKM Esport di Ukrida bisa berkembang secara nasional, bisa dibilang lah. Jadi bukan kandang doang, tapi kita bisa bersaing dengan tim-tim dari kampus yang lain gitu harapan gue. Oh, oke. Biar kita bisa lebih mengharumkan nama Iya, Ukrida benar. lagi. Terus Jadi dari kampus lain, oh ini nih kampus Ukrida UKM Esportnya gitu. yes, benar banget. Ya, jadi cikal bakal EVOS kecil ya. Betul, Evas kecil. Amin. Oke, baik. Nah, tapi kemarin itu sebenarnya gue penasaran sih. Gue pengen nanya ini. Pas di Junction itu kenapa kepikiran untuk bikin perlombaannya game FIFA atau enggak Tekken? Kenapa enggak PUBG kalau melihat banyaknya orang yang antusias ke PUBG? Mungkin yang acara di Junction itu karena kita berkolaborasi sama Akademi Garudaku. Oke. Awalnya dari UKM Esport itu hanya Mobile Legends. Nah, akan tapi karena kita kolaborasi dengan Akademi Garudaku, jadi acara di Junction kemarin tuh ada eFootball dan Tekken. Makanya untuk sekarang ini kita fokus ke 3 itu. Mobile Legends, eFootball, dan Tekken. Nah, PUBG dan Valorant ini masih on progress. Proses pengembangan Iya, ya. betul, proses pengembangan. I see. Jadi mungkin gue juga bersyukur sih karena berkolaborasi sama Garuda Akademiku. Soalnya kan awalnya itu gue nggak nyangka sebelum hari H acara yang di Junction kemarin itu, gue mikirnya, loh kok ada eFootball sama Tekken? Emang ini ada peserta yang daftar? Emang ada mahasiswa Ukrida yang main game ini? Gue udah pesimis banget nih. Wah, kayaknya gak ada yang daftar deh nih. Cuma karena adanya Akademi Garudaku, gue jadi tahu, oh ternyata banyak juga mahasiswa yang ngikutin eFootball dan Tekken. Bahkan sampai dosen pun ikut eFootball. Pak Yani ya kemarin. Iya kalau nggak betul, salah. Pak Yani. Gue juga kaget nih. Wih, Pak Yani ikut eFootball nih. Makanya, wow, gue bersyukur banget sih karena Akademi Garudaku UKM Esport jadi berkembang pesat banget sampai sekarang ini. I see. Nah, kemarin itu juga gue dikasih tahu sama temen gue. Jadi kan teman-teman gue udah pada tahu nih, gue tuh player Tekken dari SD. Jadi QQ gue itu atau bisa dibilang paman itu dulu punya PSP yang masih kecil nih, konsol yang kotak yang sejutaan dulu itu, yang belum ada handphone. Oke. Terus kita tuh game park namanya Tekken. Dan itu game gabut gue selama gue pulang sekolah, dan itu gue main sampai SMA. Nah, kemarin itu pas gue dikasih tahu teman gue ada game Tekken, kaget, sejujurnya gue kaget gitu. Karena itu game kesukaan gue. Game kesukaan gue yang bahkan gue nggak cuma dalemin gamenya, tapi gue dalemin story lainnya juga gimana gitu. Dan terakhir kan Tekken 8 ya, Iya, yang betul. keluar kan. Cuman ya gitu, masih
mahal. Dan itu juga masih proses pengembangan kan. Mereka kalau nggak salah masih season 1 ngeluarin Eddie Gordo dan itu masih belum terlisens lah untuk bikin lomba gitu. Dan tuh wah, banyak kan pemain kalau nggak salah yang main Tekken Iya kan. benar, banyak banget. Jadi yang main Tekken dan eFootball ini, wah, bahkan kalau misalnya bisa dibilang, gue expect Tekken dan eFootball itu gak nyampe 5 orang. Itu gue expectnya itu, gak nyampe 5 orang. Cuma pas sudah hari H-nya, wow, banyak banget sampai Ganti-gantian orang-orang ya? tuh ganti-gantian nunggu giliran yang main. Wah, gila sih, parah banget. Dan itu kemarin pas gue lihat yang main, gila itu bukan orang-orang sembarangan, kelihatan deh gaya mainnya gimana gitu. Bener banget, udah kayak gue kira tuh yang main Tekken eFootball itu cuma have fun doang. Iya, Ternyata mereka tuh punya skill. itu gila sih kata gue sih, gacor. Ternyata ada bakat-bakat yang tak kependam ya dari Iga udah kemarin ya. Benar. Baik, nah kalau misalnya ngelihat UKM Esports sendiri nih, mungkin ya amin ya ada Tekken ya ke depannya ya. Amin. Ada nggak sih kayak pertemuan-pertemuan khusus gitu pas latihan, kapan gitu? Mungkin untuk latihan kita nggak ada pertemuan khusus secara onsite sih. Lebih ke arah pertemuan online. Dan untuk latihan di UKM Esport itu kita meminimalisir dengan jamnya mahasiswa. Mahasiswa yang bergabung di tim UKM Esport. Gak mungkin kan kita latihan di hari ini. Cuma mahasiswanya ada kelas. Nah makanya latihan di UKM Esport kan di tim Mobile Legends di UKM Esport itu kan ada sekitar 6-7 tim. Nah, gimana cara latihan mereka? Cara latihan mereka tuh lebih ke arah tim A dan tim B mempersatukan gitu. Mempersatukan kapan kita latihan, kapan kita scrim. Jadi kayak kita cari nih jadwal bareng-bareng. Di situ-situ doang kan. Nah itu sih. Oke. Menarik nih, ada pemain yang berkembang, ada pemain yang stay. Kalau misalnya pemainnya tuh pelatihan dia nge-stay terus, ada nggak langkah-langkah dari pengurus untuk mengembangkan dia? Oke, makanya untuk dari selesai acara kemarin, tuh kita mengevaluasi tim mana yang malas latihan, peserta mana yang malas latihan. Oke. Kan kita punya grup namanya kapten, jadi grupnya itu khusus kapten-kapten antar tim. Oke. Nah, gua dan dosen pembina sama Pak Dimas tuh sempat mengevaluasi dari grup kapten tersebut. Tim mana aja yang mahasiswanya itu nggak aktif atau lebih karena pengen dilakukan tim ulang lah. Oke. Nah, jadi mungkin dari situ kita bisa tahu nih mereka ini nggak berkembang karena mereka yang nggak diajak oleh timnya atau mereka introvert kayak nggak mau berinteraksi, makanya mereka nggak mau berkembang gitu. Oh, kayak gua nggak mau main kalau misalnya nggak sama temen gua. Iya benar. I see. Ada ketemukah kasus kayak gitu berarti? Untuk sejauh ini sih masih belum ya, cuma lebih ke arah ada kasus yang dia ada tim yang pemainnya ini pengen ditukar. Gue nggak tahu alasannya kenapa ditukar, entah karena dia nggak nyaman sama orang ini atau apa. Makanya gue sama Pak Dimas itu pengen mengkoordinir oleh kapten dari tim mana aja yang peserta pengen ditukar, biar kita
istilahnya tuh reschedule tim lah Oke. gitu. Menarik ya. Tapi gua nggak notice nih. Berarti ada dosen pembina juga. Iya benar, ada dosen pembina. Oh, oke. Berarti bisa dibilang dosen ini suka banget dong main ML. Bener, bahkan dosen pembina kita ini bisa dibilang suka buat konten. Oh, Konten di TikTok. Sejauh ini gue baru ketemunya di TikTok sih. Mungkin ada YouTube-nya kali ya. Oh, oke. Kontennya tentang ML. Kontennya tentang ML juga. Wow. Oke, menarik. Kalau ngomongin evaluasi DML tuh biasanya memang hal-hal apa aja sih yang dievaluasi gitu? Evaluasi ya, kan kalau misalnya mereka latihan kan kita nggak mungkin nonton satu persatu kan. Soalnya kan dari tim mereka udah banyak nih. Yes. Jadi mungkin kalau untuk mengevaluasi, kalau dari pengurus kita melihat dari draft pick-nya. Draft pick dan dari hasil result match-nya. Nah kenapa draft pick? Dari draft pick ini kan kita jadi tahu nih mereka gimana nih komunikasi di dalam band dan di dalam ngepick hero-nya. Nah dan di result match-nya kita jadi tahu mungkin dari KDA mereka, dari build mereka gitu sih kalau dari pengurus. Oke, ada research match, ada draft pick-nya, dan yang lain-lainnya mungkin yang Betul. dievaluasi ya. Betul. Baik, selama latihan tuh biasanya ada hal-hal suka dan duka apa aja sih yang terjadi di UKM Esport? Mungkin gue gue nggak tahu sih dukanya apa karena kan gue sebagai ketua UKM Esport nggak tahu nih apa yang mereka pendem di dalam latihan mereka kan. Cuma kalau sukanya ini gue lebih ke arah kita kan scrimnya ada 2 scrim. Scrim antar tim Ukrida, tim yang UKM Esport melawan scrim dari tim dari dosen pembina ini. Jadi dosen pembina ini juga ada tim-tim dari luar. Oke. Nah, gue sukanya ini mereka bisa berkembang. Jadi mereka berkembangnya itu bukan dari latihan. Kan kalau misalnya dari latihan antar tim di UKM Esport kan Itu ya udah aja gitu lawannya. doang kan. Nah, gue lebih sukanya kalau mereka scrim dengan tim luar. Atau bahkan mereka mungkin mereka bisa mengikuti turnamen yang gratis dulu. Biar mereka tahu bagaimana potensi mereka. Udah sampai mana potensi mereka dan apa yang perlu dievaluasi dan apa yang perlu diperbaiki. Itu sih suka gue. Oh, oke. Berarti memang ada beberapa kali ngadain sparring sama Betul. tim luar ya. Betul. I see, menarik. Berarti penglihatan Albert sekarang tim e-sport Ukrida tuh dari yang sebelumnya mungkin masih kurang ketika dilatih, diasah terus udah lumayan berkembang banget ya sekarang ya. Benar. Bahkan melebihi ekspektasi Albert gak? Melebihi banget. Soalnya yang gue pikir ya udah kita cuma sebatas main doang. Itu yang gue ekspektasi. Cuma dengan adanya scrim bareng, terus adanya acara yang kemarin, itu gue jadi tahu, wow, sekarang UKM Esport di tim Ukrida udah berkembang jauh. Itu yang gue kayak, wah gue suka banget sih. Ternyata gue di ketua UKM Esport ini, gue enggak sebagai jabatan doang, tapi gue bisa membantu mereka untuk berkembang, mengasah skill mereka, mengasah potensi mereka, gitu. I see, bisa membawa mereka juga jadi lebih tinggi lagi ya namanya ya. Benar. Siapa tahu kan mereka pengen daftar nih di tim-tim besar Evo, Sererki, Onyx gitu-gitu kan. Kan gak ada yang tahu. Iya. Ya kan? Betul. Menarik banget. Kalau misalnya kita lihat juga nih, sebenarnya keuntungannya untuk join di UKM Esport terus latihan ML apa sih dibandingkan dengan kita main ML biasa gitu? Oke. Jadi kalau misalnya main ML biasa. Main ML biasa itu kan sekedar have fun. Ya udah kita main aja. Menang biasa, menang puji Tuhan, kalah ya udah. Ya kan ngomel. Iya ngomel kan. Nah, kalau kita main Mobile Legends di UKM Esport. Main Mobile Legends di UKM Esport itu keuntungannya kita dapat berkembang potensi kita. Kita dapat berkembang skill kita.
dan mungkin kita bisa merasakan gimana turnamen nasionalnya gitu. Kalau dari gue sih gitu. I see. Balik lagi ya ke proses berarti Benar, ya. proses. Ada yang diasah, jadi bukan cuma sekedar main asal-asalan, Iya, betul. tapi dilatih untuk jadi pro player, dilatih untuk jadi orang-orang yang bisa handal di dalam game-game yang ada di UKM Esport, Benar. terutama ML di dalamnya ya. Baik, nah kalau misalnya dari UKM Esport sendiri nih, ada nggak sih rencana untuk bikin lomba lagi ke depannya? Oke. Untuk UKM Esport ya. Yes. UKM Esport bakalan ada lomba lagi Oh, kapan tuh? sekitar bulan Agustus. Hmm. Lombanya itu UDL, Ukrida Developer Liga ya, atau Development Liga tuh. Nah, Oke. Jadi turnamen ini buat kita doang, buat internal. Oke. Yang dimana kalau misalnya di UDL ini tim yang menang dia bakalan maju ke ada turnamen GKI Penabur. Jadi Itu Agustus juga kan kalau iya, nggak salah ya? Agustus juga. Jadi mereka mewakili Ukrida. Oh, oke. Gitu. Wow, menarik ya. Soalnya sempat dapat info juga kalau dari gereja GKI itu mau adain turnamen. Tapi gue dapatnya dari sisi catur di sini. Oke, game apa aja tuh yang dilombakan? Sejauh ini sih baru didiskasin Mobile Legend. Cuma kita pengen, kan dari acara kemarin kan udah ada Tekken dan eFootball. Nah kita lagi pengen berkoordinir nih dengan tim dari yang eFootball dan Tekken yang juara kemarin tuh. Kita pengen cek dulu nih mereka mau gak kira-kira untuk mewakili Ukrida gitu. Oke, menarik. Berarti yang menang nantinya akan mewakili Ukrida untuk Benar. lomba GKI. Benar. Menarik. Nah, mungkin ini yang terakhir dan mungkin juga ditunggu sama teman-teman yang pengen latihan untuk main game Mobile Legend ataupun nantinya ada PUBG, Valorant dan berbagai game lainnya. Itu cara daftar UKM Esport gimana sih? Oke, jadi cara daftar di UKM Esport itu gampang banget teman-teman. Jadi yang pertama syaratnya itu harus mahasiswa aktif Ukrida. Lalu yang kedua kita di Google Form itu ada list pertanyaan. Bukan list pertanyaan sih, lebih karena list kita pengen tahu nih mereka join UKM Esport itu hanya sekedar main rank biasa atau mereka pengen jadi pengurus atau mereka pengen berkembang. Kayak 3 opsi berarti Iya ya. benar itu. Jadi kita tahu nih dari ketiga ini mereka daftarnya pengen jadi apa. Kalau misalnya emang mereka pengen jadi main rank biasa, kita tahu oh ya udah dia masuk tim cuma ya udah sekedar main rank biasa. Oke. Kalau misalnya dia pengen jadi pengurus, berarti seperti gue lah pengurus lanjut dari UKM Esport nanti. Nah dari yang pengen berkompetisi itu lebih ke arah kita pengen latih mereka, mengembangkan potensi mereka, mengembangkan skill mereka, biar mereka bisa lebih jauh baik lagi. Oke, biar mereka bisa dilombakan, Benar. bisa diajak untuk nantinya mungkin jadi kapten juga untuk Betul. tim-tim selanjutnya ya. Betul. Baik. Nah, ini mungkin terakhir nih, Bang. Ada nggak closing statement yang mungkin Albert mau sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan UKM Esport ini? Oke, bagi teman-teman nih yang pengen join UKM Esport, silahkan teman-teman, kita welcome. Kami dari pengurus welcome untuk menerima teman-teman. Lalu untuk teman-teman yang nanya terkait game PUBG atau Valorant, stay tune teman-teman. Kita bakalan proses untuk membuka game tersebut. Ditunggu teman-teman. Oke, ingat ya, ditunggu ya. Kalau misalnya kalian ada nanya, join. Jangan cuma nanya aja, tapi Benar. mari kita berproses bareng-bareng. Kita kembangkan lagi Ukrida melalui e-sport. Karena kan mungkin zaman dulu e-sport ini tabu. Iya benar. Cuman main game begitu. Tapi sekarang kan banyak orang, mungkin orang tua juga udah melihat bahwa e-sport ini menjadi ajang bukan cuman sekedar have fun. Ada sih have fun-nya, tapi juga ajang untuk kompetisi. Benar. Ada skill juga di dalamnya. Benar. Yes, oke kalau gitu. Jadi sekian aja untuk podcast kali ini. Jika teman-teman suka, silakan share podcast ini ke teman-teman e-sport kalian. Dan juga nantikan terus episode-episode kita yang tentunya tidak kalah menarik
dari hari ini. Oke, see you guys. Bye-bye. Bersama Ukrida.